Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali pagi ini kita dapat berjumpa kembali setelah kita menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita mau datang kepada Tuhan sumber kehidupan, pengharapan dan kekuatan kita, agar kita dimampukan menjalani seluruh aktivitas kita, bahkan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menikmati firman Tuhan pagi ini dalam satu tema hidup berkelimpahan di tengah keterbatasan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita akan baca pagi ini dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita pernah merasa hidup dalam keterbatasan? Keterbatasan uang, keterbatasan waktu, kesehatan, atau bahkan keterbatasan kesempatan. Perasaan ini seringkali membuat kita cemas, takut, khawatir, bahkan putus asa. Nah, dunia seakan-akan menjadi tempat di mana kita terus-menerus kehilangan sesuatu, dicuri atau bahkan dihancurkan. Persis seperti yang digambarkan dari ayat yang kita baca. Namun di tengah-tengah ayat ini ada sebuah janji yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Ia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Haleluya. Mari kita renungkan apa arti kelimpahan yang sesungguhnya. Kelimpahan yang Yesus janjikan bukanlah kelimpahan materi yang bisa lenyap dalam sekejap. Kelimpahan ini tidak diukur dari seberapa besar kekayaan kita, seberapa tinggi jabatan kita, atau seberapa sehat tubuh kita. Kelimpahan yang Yesus tawarkan adalah kelimpahan yang jauh lebih dalam, yang menyentuh inti dari keberadaan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kelimpahan itu adalah kelimpahan damai sejahtera. Di tengah kekhawatiran dan ketidakpastian hidup ini, Yesus menawarkan damai yang melampaui segala akal. Damai ini tidak tergantung pada situasi di luar diri kita, melainkan berakar pada keyakinan bahwa Allah memegang kendali atas segalanya. Yang kedua, kelimpahan sukacita. Sukacita dalam Kristus bukanlah kebahagiaan sesaat yang didapat dari hal-hal dunia ini. Ini adalah sukacita yang muncul dari hubungan kita dengan Tuhan. Sukacita karena anugerah keselamatan yang telah kita terima dan pengharapan yang teguh akan masa depan yang dijanjikan. Dan yang ketiga, kelimpahan makna hidup. Seringkali kita merasa hidup kita tidak berarti karena keterbatasan yang kita miliki. Namun Yesus memberi kita tujuan yang kekal. Hidup kita menjadi bermakna ketika kita melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan dengan keterbatasan yang kita miliki, kita menemukan makna sejati ketika kita hidup untuk kemuliaan-Nya. Puji Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa mengalami kelimpahan ini di tengah-tengah keterbatasan kita? Bapak Ibu Saudara, fokuslah pada anugerah, bukan pada kekurangan.
Alihkanlah pandangan kita dari apa yang tidak kita miliki kepada apa yang telah Tuhan berikan. Bersyukurlah atas kesehatan yang masih ada, keluarga yang mengasihi, pekerjaan yang Tuhan sediakan, dan yang terpenting, anugerah keselamatan di dalam Kristus. Puji Tuhan. Percayalah pada janji, bukan pada situasi. Bapak Ibu Saudara, situasi kita mungkin terlihat mustahil, tetapi janji Tuhan tidak pernah gagal. Pegang teguh janji-janjinya dalam firman dan biarkan iman kita bertumbuh di atasnya. Dan berbagilah, bukan menimbun. Kelimpahan yang sejati adalah ketika kita bisa memberi, berbagi, bahkan dari kekurangan kita. Ya. Jangan tunggu Bapak Ibu Saudara, nanti kalau saya sudah punya segalanya, saya baru berbagi. Tidak, Saudara. Tindakan iman, walaupun di tengah keterbatasan, Saudara dapat memberi. Memberi waktu, tenaga, atau bahkan sedikit rezeki yang kita punya akan membuka pintu bagi kita untuk mengalami kuasa kelimpahan. Ingatlah bagaimana janda di Sarfat memberi makan Elia dari sedikit tepung dan minyaknya, dan Tuhan memberkati persediaannya. Kita dapat baca itu dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Bapak Ibu Saudara, biarlah renungan pagi ini menguatkan kita. Hidup berlimpah bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang penuh dengan damai, sukacita, dan makna. Meskipun masalah dan keterbatasan itu ada, mari kita datang kepada Yesus, Sang Gembala yang baik, yang datang untuk memberi kita hidup yang berkelimpahan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi hari ini memulihkan pengharapan kami, memulihkan iman kami, untuk kami menikmati pemeliharaan Tuhan yang jauh melebihi akal dan pikiran kami. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu,
Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.